dulu kekeringan, terus ada orang yang pemerintah bagus, masalahnya dananya makin kecil karena sedimen buat keruk, belum pernah gede, wah daerah kali karena besar, malah rusak. Nah itulah contoh yang seperti itu, lainnya masih banyak ya kan? Jadi pas pakai ilmu, makanya saudara terus kembangkan ilmunya, meningkatkan diri untuk pelaksanaan tugas. Saya kira begitu saran saya, kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dipikir, yang kurang baik dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Suyono yang telah memberikan keterangan. Yang jelas Pak Yono, teori Pak Yono sangat kita pakai di urutan Pak, terkait dengan penghitungan hidrologi, penghitungan impact assessment dan sebagainya. Jadi kita cukup berterima kasih kepada Pak Yono karena aplikatif dari hidrologi banyak dipakai di hutan. Mungkin lain waktu nanti Pak nanti bisa agendakan ketemuan dengan Pak Yono. Baik, selanjutnya Pak Darmansyah monggo Pak. Nanti Bu Umi. Oh, nama Bu Miriam. Oh, Bu Miriam juga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bersama teman-teman yang angkatan 95 karena memberikan kesempatan saya untuk bisa bertatap muka gitu. Saya selaki betul untuk ketemu sama teman-teman ini karena sebenarnya pada jam yang sama ini ada kegiatan, tapi karena tadi Pak niatnya adalah silaturahmi, karena saya yakin dengan teman-teman sebenarnya bayangin aja saya itu lupa sing ngendi ya sing ngendi gitu. Jadi dengan Mbak Lili aja dulu itu akrab, tapi kalau wajah itu saya nggak lupa, tapi kalau nama mungkin lupa. Nah tadi mungkin Mas Giri mau melimpahkan ke Pak Darmaji karena mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya Pak Mir. Jadi Pak Yono tadi bilang sama saya, dulu wong tua ini ngomong suwe. Ternyata Pak Yono dia yo suwe gitu ya. Dia suwe gitu. Tadi kan juga ada gitu, saya Pak tak delok yang gue boleh suwe tenan gitu ya. Ternyata nggak beda jauh loh Pak tadi, saya meneliti itu nggak beda ya Pak. Nah, Pak Yono ini kalau saya mau membangun kenangan Pak. Pak Yono ini dulu adalah hidrologi dasar, itu mata kuliah yang paling susah tuh Mas ya. Nilainya itu nggak mungkin itu ya. Gitu kan, kalau lihat itu kan tapi Pak, saya itu hidrologi dasarnya cuma ngambil sekali itu dapat A. Itu betul. Karena waktu saya tanya sama kakak kelas kan jauh lebih, kakak kelas itu lebih dipercaya oleh dosen itu ya kayak kalau kita diskusi itu. Terus akhirnya, wah banget biji dosennya sama Pak Yono, itu mau biji ini saya belajar sama teman-teman dari teknik sipil Pak. Kebetulan di pos itu ada yang teknik sipil tentang daerah aliran sungai. Cerita apa-apa udah bunter gitu aja. Sampai sekarang saya juga apa Pak? Bunter outlet gitu aja. Yes, apa gitu. Saya apa kebetulan bunter outlet sudah gitu aja. Yes, itu ternyata juga betul kalau Mas Giri tadi cerita itu dikatakan saya juga mempraktekkan. Jadi bedanya lagi mungkin ya, Mas ya dengan kalau dosen dulu sama dosen-dosen sekarang. Kalau dulu itu kita ketemu dosen takut ya, takut loh Pak. Kalau kata ngaji itu gila gitu ya, orang dimen gila gitu ya. Sama Pak Narso kita juga takut gitu. Meskipun kita hormat tapi takut. Kalau menurut saya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang itu mungkin ya Pak Darmaji ya, kalau dengan dosen itu mungkin tidak takut karena yang kita bangun itu mungkin kebersamaan, bahkan banyak cuma tingkat stresnya mahasiswa sekarang lebih tinggi
Jadi digentak dosennya itu malah stres, gitu. Akhirnya terus mundur gitu. Jadi di geografi di saya saja saat ini saya bukan bimbingan saya, tapi bimbingannya dosen yang lain itu yang mengalami depresi Pak Naso itu ada 3. Jadi kalau ditanya itu cuma diam. Kalau dia mau menjawab malah nangis. Benar-benar bingung. Jadi mahasiswa sekarang tingkat depresinya itu lebih parah dibandingkan kita. Kalau kita dulu setiap di Senen itu malah dianggap sebagai sebuah kenangan, gitu. Terus kalau KKL, kalau kita itu dulu nakalnya lebih ke jahil gitu ya. Kalau saya ingat betul Pak dulu waktu KKL itu angkatan saya, karena Pak Tukiran itu kalau belum mahasiswanya itu belum tidur, Pak Tukiran nggak tidur. Padahal Pak Tukiran itu membuat surat responsi, soal-soal responsi itu Pak. Orang belum dibuat semua, tapi kita nunggu kuat-kuatan gitu. Kok Pak Tukiran kuat banget Pak, nggak tidur itu. Akhirnya jahil kayak obat ya. Kayak obat Pak. Nakal itu Pak. Mahasiswanya nakal. Ini dosisnya coba gede-gede gitu. Kita kata itu Pak. Terus Pak Tukiran betul buat soal itu. Terus kemudian Pak Tukiran, aku kok wes ngantuk ya. Terus tidur coba. Tapi Pak Tukiran pinter Pak. Jadi dosen itu emang pinter Mas. Sebelum tidur itu kertas soalnya itu disobek Pak. Sobek. Tapi mahasiswa tidak pinter, neng cerdas gitu ya. Dibuang sama Pak Tukiran di tempat sampah, kita pulung Pak. Kita buat parcel kita buat itu pak itu, dan susun lagi. Soalnya tersusun betul Pak. Begitu postes metu kabeh. Bijine sampai kabeh itu Pak Tukiran bilang anulir. Waduh. Langsung seneng Pak. Ternyata dosen itu pinter dipanggil. Apalagi dosen-dosen sepuh kayak gini, aduh. Kalau kita nakalnya itu nakal kayak gitu. Kalau mahasiswa sekarang mungkin tidak nakal. Tadi yang disampaikan Bu Lima betul. Jadi tingkat lulusanya jauh lebih cepat. 4 tahun. Ini cuma sekolah sinau. Kalau kita enggak dididik gitu kan ya. Jadi hidup itu dengan kelihatannya itu ada perjuangan gitu. Dosen ini nulis di ruang tulis cerita dhewe gitu ya. Uncari penghapus takap gitu ya. Jadi hidupnya penuh dengan seni gitu. Saya ingat betul waktu itu mungkin teman-teman ada yang waktu kuliahnya Pak Tukiran itu kan, Pak Tukiran kalau ngendiko itu kan mesti ada apa, bagaimana, mengapa gitu ya. Nah itu kita tulisi terus. Kita tulisi mengapa 15, bagaimana 17. Nah kok catatan tulisan tentang Pak Tukiran itu Pak, itu ketinggalan di kelas. Terus Pak Tukiran itu tanya, ini tentang apa? Wah, terus kita kan gerungi Pak Tukiran, terus tapi pakai catatan itu Pak, dipakai gitu. Terus catatan itu ketinggalan di kelas. Terus Pak Tukiran setiap lembar itu sama Pak Tukiran itu dikomentari semua Pak. Terus akhirnya ada waktu itu di dalam satu lembar itu ada perjodohan. Mungkin ada yang kenal Mbak Ida, putranya Pak Alek? Enggak ada. Oh, padahal satu angkat masih kan loh, dia Anda masuk kita masih ada. Saya kena 90, jadi kita keluar tahun 95 tapi masih asisten gitu ya di angkat. Itu diskusi tentang pacar gitu. Sama Pak Tukiran langsung gini, dosen geografi penduduk tidak setuju, tertanda tuh. Wah, tidak tuh aneh-aneh lah. Jadi nakalnya itu nakal jahil. Dosennya tidak tanda tangan, kita tanda tangan. Waktu itu saya Pak Kasto lupa tanda tangan, maka saya tanda tangani, tanda tangannya Pak Kasto itu gampang, toh gitu. Di absen itu terus kemudian saya bilang, toh, Pak Kasto masuk lagi, aku mau lari. Waduh, terus tanda tangan, toh gitu. Saya tanda tangan sama saya Pak, ya wes rapopo. Makasih ya. Kalau sekarang itu sudah pelanggaran nih Pak ya. Nah, nakalnya kita nakal-nakal ya kayak gitu ya. Kemudian kalau kita ketemu menjadi sebuah kenangan gitu ya, menjadi sebuah kenangan. Tapi tadi saya juga sedih Pak. Ternyata ilmu geografi penduduk juga nggak masuk. Anaknya 4 ya gitu Pak ya. 4. Jadi ternyata yang dulu dia bilang anti natalis sekarang pro natalis Pak. Tapi nggak apa-apa mau sembodo ya. Kalau sembodo itu nggak apa-apa, anaknya banyak juga nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya mungkin perbedaannya ada di sana. Kalau saya sendiri merasa, bahkan sebagai dosen sendiri kita juga merasa nih Pak,
dan maju. Jadi waktu kita untuk mahasiswa itu sekarang sedikit sekali, karena kita tuntutannya itu lebih kepada tuntutan administratif. Jadi ngisi LKD, SKP dan sebagainya. Sehingga interaksi dengan mahasiswa itu menjadi agak sedikit berkurang. Kalau sama angkatan 95, terus angkatan setelahnya itu dulu kakak saya itu kenal banget gitu, merasa memiliki banget mahasiswa itu, tahu bahkan nggak usah kepo aja tahu. Jadi pacarnya siapa, saya tuh ceritanya Mbak Lili aja saya tahu kok. Gitu ya. Caranya Mbak Lili itu bagaimana saya juga tahu. Kemarin saya tuh mau ngomong, yuk paling kalau saya seperti ini Mbak Lili ya, Mbak Lili saya terus kayak gitu ya. Mau, oh ya itu saya juga tahu. Artinya bisa mengikuti. Kalau sekarang tidak. Kehidupan mahasiswa satu persatu itu tidak ini, tapi perubahan itu semuanya itu punya kenangan, dan kenangan itu indah. Meskipun dulu itu sesuatu yang menderita, tapi begitu sudah menjadi sebuah kenangan itu adanya cuma indah-indah dan ingin diulangi. Ya gitu. Saya yakin teman-teman di sini ingin berkumpul juga ingin mengulangi kenangan-kenangannya dulu. Biar saya tidak sama dengan bapak-bapak yang ada di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul dulu Bu Umi, ternyata Bu Umi ini cocok dari stand up comedy ya. Nanti kawan-kawan bisa kita agendakan untuk stand up comedy khusus juga. Mohon Pak Termasih sebagai penutup dari ucapan dari bapak-bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya ngikutin Mas Giri itu kan ini santai-santaian aja gitu loh. Jadi pikiranku ya bukan wejangan gitu lah. Apalagi tadi saya sudah ya bu apa namanya, Bu Dekan bukan Bu istri Dekan itu. Jelas saya tadi udah nggak tahu suruh ngomong itu ya, jadi saya minta kaki itu biar menggaris bawahi itu loh maksud saya. Nah terus yang terakhir ini saya tak ditenani saja, katanya yang dosen tua-tua itu lama gitu ya. Coba dosen no ternyata kodoh aja. Makanya saya akan mengikuti yang mana itu, mau membantah hipotesis atau tesis. Jadi tesis saja. Jadi dosen itu senang ngomong gitu Pak. Iya, padahal bumi itu takutnya setengah mati dengan saya. Memang saya ini dari dulu itu sukanya dimarah-marahi sama Pak Narto ya Pak, tapi dalam arti baik ya. Pak Yono ini ya kan sport ini asal angkatan gak ini nyeneni itu loh. Tapi tidak apa-apa, itu kenangan manis kan. Reuni ini nyenengke gitu loh. Nah, saya ingat waktu ini reuni di apa namanya angkatan SMA dulu sudah 50 tahun gak ketemu gitu loh. Bayangan saya ketika ketemu itu ya masih seperti dulu itu, masih langsing, masih baru ketemu kok ya aduh. Gak tahu kan baru 24 tahun jadi belum ada perbedaan ya. Tahun 50 tahun itu saya bayangkan dulu pacar saya kayak apa gitu loh, sekarang bodoh banget ya gitu loh. Tapi menyenangkan betul. Nah ini yang saya tidak tahu ini ketika Anda masuk atau lulus itu saya waktu itu jadi apa ya gitu ya, jadi dosen sih maksud saya gitu. Tapi jawaban enggak ya Mas Billy? Soal 95 oh ya, ya belum. Apa? 95 masuknya ya. Dekan. Oh 2000 Bapak dekan ya. Ya, enggak apa-apa lah ya. Pokoknya mesti ada sesuatu yang kenapa saya harus di itu apa terkait dengan dosen yang galak atau dosen yang pelit gitu loh maksudnya. Ya enggak apa-apa lah. Karena yang saya ini mungkin bisa sampaikan gini. Ini mungkin menasihati orang lain itu susah, karena menasihati dirinya sendiri saja susah kalau saya gitu. Tapi gini, ketika itu saya tahun 70-an berapa skripsi itu ya 72 73. Saya itu mata kuliah kualitas air gitu. Itu kan dianggap angel pada waktu itu ya, apalagi untuk skripsi gitu loh. Karena waduh, apa tuh ya? Ning saya beranikan diri, oke.
walaupun nggak disenangi angel saya coba gitu. Ini pengalaman saya. Jadi orang-orang pada nggak mau ngambil kualitas air, saya coba waktu itu dokter Pabur itu yang ternyata apa? Kadang-kadang yang tidak disukai orang lain, yang tidak disukai orang lain itu kalau kita tekuni justru membawa berkah. Saya kan menurut Pak Natsu kan begini, Pak Darmaji hidrologi paling-paling ya kualitas air gitu-gitu ya. Kan Pak Natsu bilang tidak mau, yang nyatanya ya seperti itu. Tapi dalam karya saya itu memang yang bisa menolong dalam tanda petik ya kualitas air. Ternyata maaf dari S1 sebenarnya kualitas air, S2 ya apa namanya memang banjir. Ya masih hidrologi, Bali lagi S3-nya kualitas air, terus mengajarnya ya tetap itu sampai jadi apa namanya, mohon maaf guru besar, ya guru besarnya kualitas air itu. Oh jadi kalau gitu apapun yang ditekuni kalau memang betul-betul itu akan membawa barokah gitu. Ini saya kembalikan mungkin kali ini nasihat ya. Wah ya berarti Anda kan mungkin bekerja di mana-mana ya, itu ya yang penting itu yang di hadapan Anda yang ditugaskan kerjakan dengan baik, dengan ikhlas gitu loh. Itu pikiran saya gitu loh. Jadi saya nggak banyak ini, hanya sekedar ini intermezzo ini. Memang dulu saya pernah jadi apa ya, jadi kaprodi ya pernah, kemudian jadi dekan, kemudian bisa di dekan, masuk di Pemda, jadi birokrasi, kemudian balik di sini jadi apa namanya kaprodi sampai 10 tahun gitu, sampai pensiun gitu. Nah, tapi memang saya paham kerja di birokrasi sama di akademik itu ya agak beda gitu. Jadi ini cerita dulu, nah, ketika saya di birokrasi, cerita. Nah, hari pertama itu saya mulai tanda tangan gitu, ada sesuatu tanda tangan. Ini sekretaris saya bilang, Pak Darmaji, ada nggak tanda tangan Bapak yang lebih pendek dari ini? Gitu lah. Iya kan, ya. Saya ya rodoan, nggak masalah kok. Ngaku kulino dadi dekan biasa tanda tangan itu jasa sak tumpuk gitu dia. Gimana lah? Dia cuma senyum kecil gitu loh. Oh, tuh kan begitu. Suatu saat minggu pertama itu saya mulai orientasi, ada kamar itu kok kertas tumpuk lah kok. Bahwa ini diri kesih atau buah gini nih, bahwa nanti toto yang bagus. Enggak apa-apa, itu yang harus tanda tangani Bapak. Jadi itu ya, kira-kira gitu. Jadi ternyata lain ya. Kemudian ketika kan saya di Pemda nggak mau juga kalau pas di fakultas ya tetap terus ini teman-teman tuh karena kendal yang melaku rodo miring tuh ya ini sekali lagi beberapa kenangan gitu. Jadi banyak kenangan dengan Pak Narso, dengan Pak Narso, dengan Pak Dul ini juga banyak kenangan. Apalagi dengan Anda mungkin hanya saya itu rodo apa namanya nggak apalan gitu loh, nggak apal nama apalagi nama Brawur ya memang. Tadi sudah dites orang Tanggol, tapi saya tetap itu nggak usah pakai kacamata, tahu. Kalau merah ini 100.000, kalau biru ini 50.000, nggak usah pakai kacamata. Itu. Lalu ada suatu nasihat juga dari Pak Narso juga dari banyak ini. Tadi kalau butuh ono, nah ini tapi kadang-kadang dibalik. Nek butuh ono, ini dibalik ono, butuh gitu ya bisa juga. Tinggal dari mana lah gitu. Nanti juga bisa dari mana ini mengartikan. Mangan orang mangan yang berkumpul, apa kumpul orang kumpul lagi mangan, tapi dibalik lebih baik kumpul dan mangan gitulah ya. Masa kumpul orang mangan dan padahal sudah disediakan snack gitu kok kan? Iya kan tadi. Nah terus ini satu hal yang saya ingat dari guru saya Pak Narso, ini guru saya ini untuk memotivasi teman-teman. Ada 2 pilihan. Bisa tapi sulit, apa sulit tapi bisa, itu saya ingat betul. Ini gimana? Bisa nggak? Bisa Pak, tapi sulit ya. Wah, bisa, tapi sulit. Tidur kamu. Nah,
Tapi ada lagi, ini gimana? Oh sulit apa? Tapi gimana? Sulit, tenang, tapi bisa ya Pak. Sulit tapi bisa. Bisa, nah gitu loh. Anda dihadapkan pada sesuatu, sulit tapi bisa, apa bisa tapi sulit? Tinggal pilih. Kalau bisa tapi sulit tidur. Kalau sulit tapi bisa, bisa. Dalam pekerjaan itu pasti selalu akan dihadapi seperti itu. Makin tinggi jabatannya, makin tinggi itu makin tinggi ujiannya. Tapi namanya masalah itu jangan dihindari, tetapi dipecahkan. Kayaknya gitu aja lah ya, gak usah banyak-banyak menggaris bawahi semua nasihat ini pakai spidol merah gitu. Dan saya patahkan hipotesis bumi bahwa saya tidak panjang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya sama Bu ya? Orang cukup. Baik, terima kasih kepada Pak Darmansyah, Pak Narso, Pak Bulbari, Pak Yono dan Bu Umi yang telah memberikan sharing pengalaman, sharing kisah, sharing kenangan kepada kita yang dalam hal ini akan menambah kekaguman kita, Pak. Kekaguman kita dalam Fakultas Biografi. Mudah-mudahan tidak menunggu 1 minggu lagi kita akan kumpul lagi. Mudah-mudahan 25 tahun yang akan datang kita bisa menggaris, merencanakan untuk kumpul lagi dan mudah-mudahan bisa rawuh dan bisa ketemu lagi dengan Pak Narso, Pak Bulbari, Pak Darmansyah dan Pak Yono dan Bu Umi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita beri aplaus yang paling meriah. Sehat dan senantiasa tetap bahagia bersama keluarga beliau tercinta. Untuk selanjutnya kepada Mbak Zulfa dan Bu Lilik dan Bu Dekan, acara selanjutnya kelompok. Silakan Bu Zulfa. Ya, bagaimana sih acara selanjutnya menyerahkan kenang-kenangan dari kami kepada Bapak Ibu dosen. Ini jangan dilihat dari bentuknya, datanya, tapi ini adalah variasi atau kondoktrisme dari kami. Semoga ilmu yang telah kami dapat menjadi jariah bagi Bapak Ibu semuanya, dan ilmunya juga bisa menjadi ilmu yang manfaat berkah untuk umat. Yang pertama kepada Bapak Irandus Maestro Simon, berikan monggo untuk memberikan kenangan. Yang kedua, Bapak Profesor Bulbari. Selanjutnya kepada yang menghormati Bapak Suyono, Wakil Dekan 3 waktu itu, PD3 yang banyak sekali kan waktu itu pada waktu jadi senat maupun BEM kita banyak berinteraksi dengan Pak Yono. Mohon tanda tangannya Pak untuk kegiatan BEM dan senat. Iya Bapak, tanda tangan cek.
Mahasiswa minta berita bukan fakultas. Tak balik. Tapi Pak ini tak ada operasi mulu berarti. Akhirnya. Kemudian yang kami hormati Mbak Umi, waktu itu Mbak Umi, waktu itu kita masih bareng-bareng di lab Biman kesehatan dan di situ dengan Mbak Umi dan Mbak sekretarisnya waktu itu Mbak Yuni ya, matur nuwun sangat Mbak Umi sudah selalu dan kenangan. Dan yang terakhir Pak Darmaji, kita masih ingat betul tanda tangannya selanjutnya istirahat, sholat dan makan. Oke, sebelum kita persiapan untuk berangkat ke lokasi Labuan, kita sekali lagi foto bersama karena tadi ada beberapa yang baru rampung. Kita bisa foto lagi di depan untuk foto bersama. Selanjutnya nanti kita istirahat, sholat dan makan. Dan akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi Bengket. Masalah. Tambah 11 Pak ya. Atas. Depan. Satu, dua, tiga. Oke, lagi 1, 2, 3. Dan tahan. Satu.